Sayyidina Maulana Muhammad Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita akan mulai melanjutkan kegiatan pengajian kitab malam Sabtu di Masjid Agung Hafalan. Libur berapa bulan, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan 3 bulan. Dzulhijjah sudah setengah, 3 bulan setengah. Nah, pada mulai malam ini saya akan bacakan kitab Bahjatul Wasail bi Syarhi Masail. Dulu pertama kan tafsir, yang kedua saya baca hadis, sekarang kitab Bahjatul Wasail. Kitab ini saya terangkan dulu, berisi 3 bab. Pertama tentang usuluddin. Usuluddin itu tauhid, isinya dan keimanan, pokok-pokok agama. Bab pertama. Bab kedua isinya fikih ibadah, mulai daripada wudu, salat wajib, salat sunat, zakat, supaya haji dan puasa. Tuh, dia tidak membahas masalah fikih yang lain, karena fikih itu kan banyak. Ada namanya fikih ibadah yang kita sering laksanakan tiap hari, itu fikih ibadah. Itu salat, puasa, zakat, haji. Ada namanya fikih muamalah. Fikih muamalah itu biasanya masalah transaksi seperti jual beli, seperti nyatakan riba, seperti bank, sewa, gadai, kemudian seperti perkebunan dan sebagainya, fikih muamalah. Ada lagi fikih munakahat, itu tentang keluarga, seperti kawin, cerai dan sebagainya, rujuk, talak, itu namanya fikih munakahat. Dan ada lagi terakhir fikih jinayah, itu istilah orang sekarang masalah hukum pidana. Jadi perdata, hukum pidana itu ada fikihnya, dan fikih ada fikih jihad. Kita tidak bahas itu, cuma yang biasa bicarakan. Ini hanya fikih. Kemudian bab kedua tadi, bab ketiga baru setelah tauhid keimanannya itu, terus fikihnya, kemudian terakhir akhlak berakhlak atau akhlak Allah dan Rasulnya dan beragama, disebut tasawuf. Itu bab terakhir. Kebiasaannya kitab-kitab itu memang kitab klasik dulu 3 itu, tentang usuluddin, fikih, dan tasawuf. Sebab itu 3 rangkaian tidak bisa dipisah-pisah. Kalau orang betul belajar fikih ya tak ada sekali tasawuf, semua dia lah. Sembahyang dan ingat Allah tidak apa-apa, dia yang penting sah. Nah, itu hanya fikihnya. Dia tidak membahas masalah riya, dan dibahas itu tasawuf darinya. Ini akan dibahas mulai malam ini insyaallah dalam bab 1, bab 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadisun syarif man yuridillahu bi khairan wa yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki Allah menjadi baik, maka Allah akan memahamkannya dalam ilmu agama. Ini hadis Rasul. Artinya begini, kalau kita suka menghadiri majelis ilmu agama, jadi Allah ada kehendak Allah menginginkan orang itu baik dalam beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita baca muqaddimah pendahuluan pengarang. Alhamdulillahilladzi waffaqa lil khairati ibadul abrar. Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik hidayah untuk kebaikan kepada hamba-hambanya yang baik. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan yudafi'u 'anil asyrar. Saya memuji Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi dengan pujian yang dapat menolak daripadaku segala kejahatan. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Mampu dan Maha Pengampun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa al-Mukhtar, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu hamba Allah dan Rasul Allah yang terpilih. Dan saya bersalawat serta salam kepada baginda Rasulullah beserta keluarga dan sahabat baginda yang terpilih dengan salat wa salaman uji biha min azabin nar, dengan salat, dengan salawat dan salam yang dapat menyelamatkan saya daripada siksa neraka. Ini keistimewaan salatnya, salawat. Maklumlah orang yang suka rajin bersalawat itu paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah. Kalau sudah dekat dengan Rasulullah, tentulah insya Allah mendapat syafaat Rasul di akhirat nanti. Dan sedangkan Rasulullah itu berada di sana menjaga umatnya. Ada cerita Sayyidina Ibrahim alaihissalam itu bilang Rasulullah itu berada di pintu surga, tapi Nabi Ibrahim sebelah kanan, Rasulullah sebelah kiri. Dan sebelah kiri itu neraka, bahkan surga. Orang bertanya, kenapa Rasulullah berada di sebelah kiri, Nabi Ibrahim sebelah kanan? Biasanya yang mulia itu sebelah kanan. Rasulullah menjawab, Nabi Ibrahim itu mempersilahkan ketika orang masuk surga. Sedangkan Rasulullah ketika umatnya masuk ternyata tidak ke surga, ke neraka, Rasulullah memegang, ambil pesawat supaya dimasukkan surga. Nah itu syafaatnya. Beda lihat orangnya, khususnya yang suka membaca sholawat ya. Di sebelah kiri itu kan ke neraka, jadi tangkap Rasulullah masukkan surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga. Wa ba'du, semuanya setelah itu fayaqulu man 'alaihi hablul ghaflat tawi. Maka berkata, ini yang pengarang kita itu Syekh Nawawi. Fayaqulu, berkata orang yang atasnya maknanya diliputi kealpaan, kelupaan. Dia mengaku dirinya itu orang bodoh, padahal ulama besar. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dari Banten kan, Jawa Barat, terkenal ulama yang diakui sebagai ulama Hijaz. Badannya kecil, kurus, tapi waktu sampai ke Arab, malah Syekh Nawawi ini dia digendong, karena orang Arab kan besar-besar, dihormati, dimuliakan, kemudian dipuji-puji dengan syair. Orangnya kecil tapi ilmunya tinggi, diakui kan Syekh Nawawi. Kitabnya banyak sekali. Kitab yang saya baca ini pun adalah
kumpulan ringkasan dari kitab Imam Ghazali begitu menurut dia. Tapi beliau mengaku dengan orang yang merendahkan hati, dirinya itu penuh dengan kealpaan dan hati pandai. Raja Ghufran Rabbil Halim Al-Qawi, yang mengharapkan pengampunan Tuhan yang Maha Halim. Halim itu orang yang sangat sabar. Namanya Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i mazhaban al-Qadiri thariqatan. Namanya Muhammad Nawawi bermadzhab Syafi'i dan mengikut tariqat Qadiriyah. Syafi'i bertariqat Qadiriyah. Syafi'i Qadiriyah itu tidak sama dengan tariqat Naqsyabandiyah Qadiriyah yang ada di Naqsyabandiyah Qadiriyah, tidak sama. Kalau tariqat Qadiriyah itu khusus Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak bercampur, dan zikirnya itu jahar, jelas nampak seperti dulu di Al-Fatah ini. Udah Allah jerit-jerit, dia ucapkan keras dengan suara keras jahar. Kalau Naqsyabandi zikirnya tidak dengaran karena itu zikirnya hati, jabatan pikiran, itu beda. Jadi silsilahnya pun tidak sama. Tarekatnya itu Qadiriyah itu silsilahnya, bulu-bulunya, sanadnya sampai ke Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kemudian dari Rasulullah. Kalau Naqsyabandi sampainya ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus jalurnya dan kumpulnya itu biasanya di Imam Ja'far As-Shadiq, baru naik ke atas sampai ke Rasulullah. Itu bedanya. Dan tarekat itu pokoknya dua, yaitu kalau dia jahar artinya bersuara, itu namanya Qadiriyah. Kalau tak bersuara dalam hati saja, itu Naqsyabandiyah. Itu bedanya. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Syambas menggabungkan dua tarekat itu, Qadiriyah digabungkan Naqsyabandiyah. Jadilah sekarang namanya TQN, tarekat Naqsyabandiyah. Itu asal sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu lahu bi khairikatin aniqah. Semoga Allah mengakhiri hidup Syekh Nabawi dengan khatimah, yaitu penghabisan yang baik, itunya husnul khatimah. Hadza syarhun ala risalati al-Jim'ati baina usuluddin wal fiqh wa tasawuf di Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Kitab ini adalah syarah, uraian atau komentar atas kitab risalah yang mengumpulkan antara usuluddin, fikih dan tasawuf yang seperti saya isi kitab ini, yang dikarang oleh Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Saat ini bagi ba'dul ahibah fa'ajabtu lidzalika talibin nadhir razatawiyah. Memohon kepadaku sebagian orang yang suka supaya aku mengarang kitab ini, maka kabulkan permohonan mereka. Kalau dengan mohon ikhlas dari Allah Subhanahu wa taala. Wasama itu, dan saya beri nama kitab ini namanya Bahjatul Wasail. Jadi bab pertama ini bab tentang keimanan. Saya buka kitab-kitab ini lucu. Saya lihat, oh iya, saya pernah belajar kitab ini tahun 76. Tahun 76. Ini ada tulisan sini. Dimulai pada hari Ahad, hari Minggu. Bulan Maret tahun 1976, yang mengajar ke Haji Nazim Asrori, ya. Iya, setelah sholat maghrib juga saya belajar ini. Tahun 76, berapa
berapa tahun dan 40. Seingat kitab ini harganya dulu 85 rupiah tulisannya. Kawan saya dari Madura ngajak saya ke tengah kitab apa sana. Saya kebetulan waktu itu mau beli kitab, tidak punya uang, biar saya belikan katanya. Sekarang orangnya tidak pernah jumpa puluhan tahun sekarang di Jakarta, namanya Hamiri, orang Bangkalan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu ta'ala ma'awun naf'i bihi khalisat wajhil karim. Semoga Allah menjadikan kitab syarah ini merata manfaatnya. Mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, muwassilan bil iqamati fi jannatin na'im, yang dapat menyampaikan untuk menetap di surga yang penuh nikmat. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita menerangkan pendahuluan mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim, kata pengarang kitab Sayyid Ahmad Zain. Disebutkan wa tafsirul basmalah bi hadzal asma ma'anna asma ala maqlu syukri alfu salat ma'atin fi Taurat wa salat fi Zabur wa salat fi Injil. Hadis adun disana fil Quran hadis Rasulullah sallallahu. Berkata Syekh Ahmad Zain, Bismillahirrahmanirrahim. Pengkhususan basmalah itu bismillah bihadzal asma, kan di dalam nama Bismillahirrahmanirrahim ada 3 nama Allah. Pertama Bismillah Allah, Ar-Rahman kedua, Ar-Rahim 3, melingkupi semua Allah. Bismillah, Bismillah. Dulu guru saya Kiai Nasrullah, penghafal Quran, saya baca kitab dalam itu. Dia membacakan Bismillahirrahmanirrahim, bahasa Jawanya begini misalnya. Bismillah kelawan menyebut asma Allah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih ing dunya, ya pengasih di dunianya. Ar-Rahim tur maha pengasih penyayang di akhirat halibuloko. Jadi Bismillah dengan Allah. Allah sifatnya Ar-Rahman yang maha pengasih di dunia aja, pengasih penyayang. Sehingga Rahman Allah itu, pengasih penyayang Allah itu tidak khusus kena orang Islam, orang bukan Islam pun dapat. Contohnya di hidup tenang, kaya, keamanan, jadi semuanya namanya Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim hanya pengasih sayang Allah hanya untuk orang Islam di akhirat. Nah itu beda. Saya terus kayak Haji Nasrullah jadi mengartikan begitu, kalau Allah itu Ar-Rahman, semua kenal, yang taat, yang maksiat dapat semua rahmat Allah. Tapi kalau Rahim hanya orang yang beriman saja yang ikut, yang dapat. Orang yang dapat rahmat Allah tidak dapat, tapi di akhirat nanti yang meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian pengkhususan Bismillah dengan nama-nama ini, yaitu ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qushairi, ada 1300 di dalam kitab Taurat. Jadi dalam kitab Taurat ini nama Allah banyak, 1300 nama Allah di dalam kitab Taurat. Wa saswatin fi Zabur, di dalam kitab Zabur. Taurat itu kan kitab Nabi Musa, orang Nasrani nyebutnya perjanjian lama, Bible. Kemudian wa saswatin fi Zabur, dan 300 nama Allah ada kitab Zabur, di kitabnya Nabi Daud, orang Martin fil Injil, dan 300 dalam kitab Injil, istilah mereka perjanjian baru. Sedangkan wakis atau wakis kawan fil Quran, dan ada 99 nama Allah dalam Al-Quran. Makanya yang disebut Asmaul Husna itu kan
99 wa ibadah Allah sampai terakhir sabur. Nah, yang kita biasa dilakukan itu 99 itu hanya ada Al-Quran. Jadi nama Allah itu di dalam kitab ini dalam Taurat 1300 isinya. Di dalam kitab Zabur 300, dalam kitab Injil 300, di dalam kitab Quran disebutkan 99. Disebutkan barang siapa hafal Asmaul Husna 99, hafal dan paham, maka masuk surga, dakhalal jannah disebutkan. Banyak orang hafal. Biasanya kalau di pesantren itu suruh hafal, pada nyanyikan. Bahwa ada di Suhuf Ibrahim, dan satu saja di dalam Suhuf Ibrahim. Jadi lembaran kitab Nabi Ibrahim itu hanya ada satu nama, yang seperti kita baca surah Al-A'la itu kan, Suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, untuk apa dia alaman alihu annal mustahiqa la yusta'an bi jabar umur huwal ma'budul haqiqi alladhi huwa ma'ala mawlan ni'am kulliha ajda wa ajbiha jilliha wa daqqiha. Disebutkan ini supaya mengetahui orang yang arif dan sana yang telah pada Allah, sesungguhnya yang paling berhak untuk dimintai pertolongan dengan segala urusan adalah dia zat yang disembah dengan secara hakiki yang sebenar-benarnya, yaitu alladzi huwa ma'ulan ni'am, yaitu zat yang menguasai segala kenikmatan keseluruhan, baik itu di dunia maupun di akhirat, baik nikmat yang agung yang besar maupun yang halus yang kecil. Fala yastahyi, maka tidak boleh malu orang mantalaba daqiqahan bi mubalaghatan minhu ta'ala bil ihsan wal karam. Maka tidak perlu malu orang memohon kepada Allah halus-halusnya nikmat, bahkan yang kuat-kuat kepada Allah Ta'ala di dalam masa-masa kebaikan dan kemuliaan. Ini disebutkan begini, ini hati kita harus kembali kepada Allah. Segala yang kecil-kecil pun kita tidak usah malu minta sama Allah. Mungkin kadang-kadang kita minta yang besar-besar ya, padahal semuanya kita ini harus lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya begini, tiba-tiba jalan kena duri sedikit ya, langsung ya Allah sembuhkanlah duri. Karena kalau kita biasa obat-obatan baiknya, ya Allah saya perlu beli minyak angin, itu namanya minta tolong sama Tuhan dulu. Taubatkan iman. Biasanya itu orang yang dekat hati kepada Allah itu selalu lapor. Nampaknya kecil pun minyak angin lapor sama Tuhan. Kita kenal berdoa yang berat-berat, tapi kita latih juga. Itu maksudnya kita benar-benar hamba kepada Allah. Kita ada contohnya. Rasulullah SAW biasa menjahit baju sendiri, sendalnya rusak, dibetulkan sendiri. Itu lapor kepada Allah. Bukan hanya itu masalah berat, tidak, artinya keterikatan hatinya kepada Tuhan itu kuat, sehingga karena biasa yang kecil-kecil pun laporan, tapi akhirnya yang besar-besar apalagi. Hanya saja kita diminta pun taat kepada Allah, jangan mintanya tapi supaya minta bukan bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qila khalaqallahu mi'ata ahli alamin, li'annahu yurwa Allah Ta'ala khalaqa mi'ata ahli qindilin
baqil qiyamil Allah Ta'ala ma fi baqil qiyamil Ta'ala subhanallahu alam bikauni alaman fi hulusihi wa iftiqari ila mawjidin qadim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam seluruh sekalian alam. Kalau sekalian alam itu berarti bukannya satu alam yang banyak. Kita tahunya alam dunia, ya enggak? Alam akhirat, alam kubur, tidak sama itu. Alam akhirat. Kemudian dari ada alam jin, kita tidak tahu alam jin, alam setan, ada di alamnya malaikat, alam malaku. Yang kita sekarang ini namanya alam syahadah, yang nampak disaksikan. Kalau kita mati, alam kubur, tidak percaya dan mungkin akhir mati dulu baru jumpa. Tidak bisa orang yang hidup melihat. Jangankan dalam kubur, sebelum mati pun kita tidak tahu bagaimana malaikat mencabut nyawa. Dengan ilmu apa dan pernah praktek orang mau lihat malaikat cabut nyawa, masuk dalam tempat semuanya pakai pun alat-alat itu merekam. Waktunya malaikat mencabut nyawa, pecah semua itu alat-alat, tak dapat ya. Karena itu adalah alam ghaib. Alam di sini katakan qila khalaqallahu mi'ata alfin alamin, disebutkan bahwa Allah menciptakan 100.000 alam. Banyaknya 100.000. Kita ini satu aja alam manusia. Li'annahu ruwiya, sesungguhnya diriwayatkan Allah Ta'ala khalaqa mi'ata alfin qindilin, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan 100.000 lampu pelita. Pelita itu wa'allaqa bil arsy, dan Allah menggantungkannya di arsy. Fasamawati wal ardu wa ma fiha wa jannatu wan nar kulluha min wahidin. Langit dan bumi dan isinya beserta surga dan neraka ada dalam kindil. Kindil itu adanya katakan lampu ya pelita. 100.000 masuk situ lah. Tidak bisa diakalkan ya. Kulluha fi qindil wahidin, semuanya itu dalam satu lampu pelita. Malah kita ini berarti Allah masukkan dalam satu tempat yang disebut qindil. Qindil itu lampu pelita besar. Termasuk juga neraka di situ. Keluar di sana, kita ini akan tahu itu jumlahnya tidak di padang mahsyar ini. Kita ambil contoh jalan waktu Rasulullah SAW pulang, sekali pulang sampai di rumah, Siti Aisyah langsung ambil kain dilapnya baju Rasulullah. Kau lihat katanya basah jubah Rasulullah. Kau lihat gak basahnya? Oh tadi saya kehujanan di alam lain. Sedang dari alam lain dakwah Rasulullah. Tapi orang biasa tidak, dia itu basah kena alamnya lain, hujan di alam lain. Yang Siti Aisyah melihat di lap bajunya. Baru di alam ini sini suatu ada umat katanya. Pulang sampai ke sana, Siti Aisyah berat basah. Tapi sekali saat ke alam dunia basahnya hilang. Jadi tempat itu ini 100.000. Satu kindil, satu tempatnya dunia, surga neraka di situ. Alam lain kan? Makanya disebut alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berarti banyak. Alamin itu jamak daripada alam. Alam satu, alamin beberapa, lebih dari 3 ke atas, beberapa alam. Jadi banyak. Nah dalam satu qindil tadi ada surga, ada neraka, ada langit, ada bumi. Nah kita ini dalam satu ini udah lari kemana? Kubur alamnya lain lah. Dah lain alamnya. Alam kubur berubah. Memang kita lihat tanahnya masuk tanah ditimbus. Tapi kita
tiba-tiba malaikat, kemudian tiba-tiba misalnya ya Allah, dalam kubur lihat amalnya, tanah bisa menyempit sampai apa namanya, tulang-tulang itu kerontokkan jadi satu, jerit-jerit tidak dengar. Kemudian ada kuburan yang luas, jadi macam sebagian taman dari surga. Macam mana kita mau memasukkan logika akal? Itu semua dari iman ya adanya. Keimanan kita yang bisa menyangkut. Kalau tidak diakalkan semua, tidak masuk akal semua, nanti bahaya. Akhirnya karena masuk akal, dibilangkannya agama itu adalah dongeng. Tidak mungkin. Tapi nanti dia akan percaya setelah dia pindah alam yang indah. Kita ini sekarang masih alam dunia yang nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'lamu ahadun ma fi baqil qanadil Allah Ta'ala. Dan seorang pun tidak mengetahui pelita-pelita yang lain yang masih tersisa selain Allah Ta'ala. Paling-paling begini yang dapat itu ya Rasulullah, Rasul-Rasul diberi supaya mereka tambah kuat dalam berdakwah. Bahkan diceritakan orang-orang yang dekat kepada Allah itu, para wali itu ditampakkan walaupun tidak seluruhnya, sebagian, supaya tambah tinggi derajatnya. Ditampakkan hijab itu dibuka. Kan hijab kepada Allah itu kan, jangan kepada Allah, kepada Rasulullah dia beratus-ratus hijab. Ada 300 lebih hijab dinding. Itu menembus dinding itu supaya bisa melihat. Makanya ada yang mampu dapat mimpi Rasulullah, ada yang tidak. Karena ada dinding yang menghalangi. Itu terserah kepada kebersihan hatinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menilai manusia kita ini dari hati kan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila lisanikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa dan bentuk tubuh kamu, tapi Allah melihat isi hatimu dan amal-amal kamu. Apa di situ bagi kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sumiyal khalqu bil alam likaunihi alaman ala hudusul fitrarihi wa ila mawjidin qadim. Dinamakan makhluk ini, makhluk kita, makhluk ini bil alam, disebut alam. Segala ciptaan Allah disebut alam. Ya, alam itu ciptaan, karena selain Allah itu namanya alam. Karena apa? Dikauni karena adanya makhluk itu alaman nama sebutan ala hulusi, atas hudus itu baharunya alam, waftiqari, dan membutuhkan kepada pencipta yang qadim. Kan begini, hudus lawannya qadim. Hudus itu baru, qadim itu yang sudah tersedia sejak yang lama. Kan wujud dalam sifat itu kan wujud lawannya adam. Wujud ada, adam tiada sifat. Wujud tidak, wujud tidak itu sudah tersedia sudah, dari mana boleh tidak tahu. Lawan yang tidak adalah hudus, baru. Jadi semua yang tercipta itu namanya hudus selain Allah. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa menyerupai yang tidak. Ya tidak. Seperti ada pendapat menyatakan bahwa Allah itu punya tangan, punya kaki, duduk di atas kursi, tapi tidak punya kepala. Karena tidak ada dalilnya. Dalilnya kita berdapat itu akidahnya lain.
Memanglah dalam Al-Quran katakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu tidak dapat diterjemahkan yad itu tangan, tidak dapat diterjemahkan seperti tangan manusia, karena yadun itu artinya kekuasaan Allah. Karena Allah itu kan tidak itu sudah ada, tidak sama. Kita anggapnya kudus baru, yang tidak menciptakan yang baru. Nah itu tauhidnya tinggi ya. Tapi karena tidak bisa menjelaskan, makanya dilarang kita ini memikirkan tentang Allah. Kalau sifat Allah boleh, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Renungkanlah ciptaan Allah. Kita berjalan, tiba-tiba hujan turun, itu ciptaan Allah. Renungkan. Atau lihat pepohonan, ini warnanya hijau, rumput, daun pisang pun hijau kan, sama enggak hijaunya? Tidak dapat. Tuh bang, dinding tuh tapir tuh hijau kan, hijau apa namanya? Nah, sama dengan di karpet nih hijau kan? Tapi kita tidak tahu bedakan mana hijau. Itu makhluk Allah, kita pikirkan akhirnya lagi itu Allah. Ingatlah kepada Tuhan. Tapi jangan sekali-sekali pikiran Allah tak sampai. Karena otak kita ini bukan ciptakan untuk memikirkan Allah. Akhirnya orang tak bertuhan. Makanya ada nyebut ini paham aliran. Sekarang di Indonesia begitu. Disebutkan Allah itu sama dengan tingginya Nabi Adam. Dari mana? Nabi Adam itu 30 meter tingginya, Allah 30 meter kan katanya. Gila. Ada yang bilang apa? Berapa hasta itu? Punya Allah sama 30 meter. Ada bilang sama Nabi Adam. Karena dia apa namanya? Kan di dalam Al-Quran itu kan ada namanya ayat muhakkamah dan ayat mustabihat. Mustabihat itu yang paling payah, tidak dapat otak ini memikirkannya. Yang samar, orang yang alim dapat. Ayat muhakkamah itu udah pasti beginilah. Tapi mustabihat itu perlu pikiran dengan dalil-dalil, tidak dapat belajar Islam, tidak dapatnya dengan baca terjemah Quran. Mana tuh kali baca Al-Quran baca masih minta buka, kemudian keluarkan hukum berdasarkan Quran. Dan itu Qurannya bukan dia menerjemahkan sendiri, ikut terjemah orang kan terjemah itu ada yang tidak sama. Malah dulu ada cetakan Al-Quran yang terbit oleh percetakan An-Nur, ada hilang satu hurufnya Al-Quran itu. La, yang berarti tidak ada dalam cetakan itu. Itu nggak udah ditarik cetakan. Orang yang tahu yang mengerti Quran apa pula ini tak ada huruf la. Itu surah Al-Baqarah awal. La-nya hilang. La hilang, yang asalnya negatif menjadi positif. Terbalik. Nah ini ya. Nah, ini baru buruk pendahuluan. Tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi. Ini tadi memuji dengan pujian yang memenuhi nikmat Allah, wa yukafi dan mencukupi mazidahu tambahan nikmat Allah. Wa sallallahu dan aija'ala lutfur rahmah al-muqtada bita'zim. Wa sallallahu dan Salah itu kan bersalawat, tapi diartikan semoga Allah menjadikan kelembutan dan rahmat yang dibarengi dengan pengagungan itu. Jadi salawat Allah itu sebenarnya mengagungkan baginda Rasulullah. Disebut Quran, Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi.
Allah dulu, sejak dulu sampai terus-terusan salawat, ya salawat. Apakah sama salawat dengan kita? Kemudian Allah memerintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan memberi salam. Kan main. Allah dahului, Allah tidak bersalawat, malaikat salawat, kita disuruh, kita tahu salawat. Itu disuruh bersalawat. Allah memberikan lutfu, kelembutan dan rahmat dan mengagungkan salat. Kita pun sampai ada, tapi tidak wajib. Ada mewajibkan itu salawat, tidak wajib. Karena kalau wajib tak salat dosa. Kalau kita mewajibkan sesuatu kan, kalau tidak dikerjakan dosa. Kalau sunat kan dikerjakan pahala, ditinggalkan tak apa-apa itu. Salawat itu cuma keutamaan salawat itu karena hubungannya dengan Rasul. Sehingga untuk malam ini adanya, insyaallah ini baru mukadimah. Allahu a'lam, semoga manfaat bagi kita, dan yang penting iman kita kuat. Karena sekarang ini saya banyak jumpa macam-macam pendapat dari kota sampai ke kampung. Contoh juga di kampung Telapa Kedai sengaja sana masih ada kepercayaan buang-buang sedekah laut, sedekah keturunan, sedekah kepada dan nenek datuknya dulu, taruh nasi ikan yang pakan itu yang dia makan seorang. Saya larang, saya pulang marah. Masih ada tuh, karena imanan mereka sudah masih dicampur. Tapi sembahyang rajin pula, sembahyang rajin apa tapi jadi imam apa korban, tapi masih pegang itu. Nah itu di kota lain lagi imannya. Ini yang bahaya itu, nampaknya kecil ya itu, tapi besar iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.